الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لرضانا ولشفاعة رسولنا ولقبول جميع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بوعده ونعمه بسم الله الرحمن الرحيم فصل sebelumnya apa ya? 65 ikuti baris Thumma salu li al-wasilata. Apa ini? Caranya doa ya. Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul wa sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya marratan wahidatan sallallahu 'alaihi asyara. Kalau kamu dengar adzan maka jawablah seperti lafaz adzan yang disampaikan. Setelah itu bacalah sholawat kamu. Doa ya setelah adzan, alayya kepada saya insun rasul man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi, Allah akan memberikan tambahan rahmat ziyadatul rahmah wa ta'zim kepada kita 10 kali lipat. Summa salu muka kali-kali jalo sapa sira li mari ingsun al-wasilata in jadi wasilah, jadikan saya ini wasilah. Itu permintaan Rasul. Fa innaha muqasa tamani wasilah iku manzilatun fil jannah. Fa innaha muqawasilah itu manzilatun merupakan kedudukan fil jannati ing dalam surga. La tambagi kang ora sayujo, tidak pantas illa li abdin kecuali maring hamba min ibadillah saking biro-biro hambane Allah. Wa arju lan ngarapaken sapa ingsun an akuna ento ana sapa ingsun ana ya ingsun huwa ya abdi. Wa arju lan ngarapaken sapa ingsun an akuna ento ana sapa ingsun ana ya ingsun ana iku huwa al abdu ya abdi. Faman sa'ala li al-wasilata halat lahu asy-syafa'ah. Faman mengkota sapan ngangku sa'alan jaluk sapa man li maring ingsun al-wasilata ing dadi wasilah ya halat moko jadi halal lahu maring man apa asy-syafa'atu syafa'ah. Besok sebagaimana diketahui ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat.
memintakan syafaat gitu ya. Jadi harus diluruskan. Yang memberikan syafaat itu tetap Allah. Cuman yang diberi otoritas, kewenangan untuk mengajukan syafaat itu kepada Allah adalah Rasulullah. Makanya besok di padang mahsyar semua nabi masih repot dengan dirinya sendiri, apalagi dimintai syafaat. Ya sudah tidak mampu. Semua nabi dia hanya berpikir ya, tentang dirinya. Akhirnya semua datang kepada Rasulullah meminta syafaat. Dan Rasul kemudian memohon kepada Allah agar kita diberi syafaat. Waruya an Ibnu Mas'ud, waruya dan diriwayatkan an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sama Nabi, awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Awlan nasi utawi lebih utamanya manusia bi kalawan ingsun yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat iku aktsaruhum lebih akenas. Awlan nasi utawi lebih utamanya manusia bi kalawan ingsun yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat iku aktsaruhum lebih akenas alayya ing atas ingsun apa nih sholata membaolai moco sholat. Orang yang paling utama besok yaumul qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca sholat. Allahumma sholli ala wa an Ubay bin Ka'ab kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila dalam nalikane bepergian sapa Rasul. Idza dhahaba ila dalam nalikane bepergian sapa Rasul rubu al-laili ing seperempat malam. Rubu al-laili ing seperempat malam. Rubu khumus sudus itu berarti seper. Sudus seper-enam. Sulus 3. Khumus itu juga nama makanan itu khumus ya. Rubu al-laili seperempat malam kau mau ngatik sapa berdiri ngatik sapa Rasul faqala sapa Rasul ya ayyuhan nas udzukurullah ya ayyuhan nas wahai para manusia eling-eling manusia udzukuru kono izin sira kabeh Allah jaa taqwa sapa ar-rajifatu apa ar-rajifatu tatba'u ar-rajifah. Ja'a taqta'u ar-rajifah. Ar-rajifah ay ar-rajifah. Ja'at teko ar-rajifatu tiupan sangkakala yang membuat goncang. Tiupan pertama ya. Tasba'u kang mengikuti ing ar-rajifah apa ar-rajifah tiupan kang sisa. Apa ini? Ya kayak gempa itu mesti setelah ada gempa susulan. Ja'at ar-rajifah tatba'u ar-rajifah. Ja'at al-maut kematian. Bima kalau perkara fi kang iku tetep ing dalam maut. Ja'at al-maut bima fihi. Ja'at al-maut kematian. Bima kalau perkara fi kang iku tetep ing dalam maut. Faqala maka berkata sapa Ubay bin Ka'ab ya Rasulullah inni aktsarus salata alaika fakam aj'alu laka min salati ya Rasulullah wahai Rasul ini saat temani ingsun iku aktsarun nasi luwih wong kang luwih akeh maca sholawat
Asalus sholati lebih akhirnya baca sholawat alaika ing atas panjenengan. Maka mongko itu piro aja alu dadi akan sapa ingsun laka maring panjenengan min sholati saking sholawat ingsun. Qala berkata sapa Rasul ma syi'ta ma in perkara syi'ta kang karep sapa sira. Ya Rasul, saya ini paling senang baca sholawat. Terus berapa kali saya harus baca sholawat padamu ya Rasul? Ma syi'ta. Foto sholawat langsung 1000, setelah itu istirahat 2 minggu. Waduh air. Kok wasalnya Masya Allah. Terus kalau hitungannya gak jangkep bisa. Setelah itu istirahat beren lah dulu. Sudah adwa muhawa'in Allah. Kalau gak mampu 1000 ya 100 dulu. Coba-coba 100, 300, 500, 700, 1000. Di atas 1000 tidak ada yang apa namanya riwayat yang mengijazahi itu tak perlu namun kau usah ngarang. 1000 sehari 1000 batasan. Kalau kamu bagi tiap sholat pada sholat 200 cukup. Jadi mulai ba'da maghrib 200, isya 200, subuh 200, zuhur 200, asar 200, pas toh 1000. Karena pergantian hari itu maghrib atau maghrib. Jadi asar sudah selesai 1000. Ya, itu bisa diatur. Jadi nggak main klaim-klaiman. Kok saya sudah berapa ya? Pokoknya kamu tiap waktu jadikan aja 200. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ma syi'ta wa in zitta fa huwa khair. Wa in zitta lamun nambah sapa sira fa huwa mongko zitta iku khairun api. Kalau kamu mau lebih bagus, tapi kalau daripada tidak ajib, tidak istiqomah, ya sedikit aja. Wa in Allah adwaha wa in Allah wa in zikta fa huwa khairun. Qala sapa Rasul qala sapa Ubay ya Rasulullah, apa fadilahnya orang baca sholawat? Banyak ya. Di antaranya orang baca sholawat itu kan namanya ziyadatul khair, ziyadatul rahmah wa ta'zim, keberkahan dalam hidup. Apa? Ya orang yang membaca sholawat itu dijaga hidupnya dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak baik. Apalagi alhamdulillah sampai kemaksiatan dan perbuatan dosa akan terhindar, dihindari. Ada saja mbuh hati ini malas, mbuh apa untuk melakukan itu. Ya indikatornya apa? Ya rekan aja, misalnya ini semakin akhir Ramadan, semakin ibadahnya gimana? Jangan demi takjil tidak sholat tarawih, tidak sholat maghrib, ditinggalkan ibadah maghrib. Ya, para pemburu takjil mana ada loh di sini ya? Bukan di sini, bukan di sini. Sana ada dengar kabar tuh di mana ya? Kayaknya di Makassar kayaknya. Habis dari masjid sana ke masjid situ. Ini dahsyat pemburu takjil. Mengorbankan sholat tasbih. Coba kamu sholat tasbih di rumah dalam kondisi Ramadan tidak berjamaah seperti di pondok, aku kesini. Kalau setiap kamu pulang saya tanya sholat tasbih aja nggak sempat, sibuk betul. Sibuk apa? Ya. Gimana hukum berburu takjil? Ya, kalau saya ditanya gitu lihat dulu di tafsir. Kalau setelah dari masjid ini pindah ke masjid yang satu, fikih itu rasional.
fikih itu rasional. Sekarang misalnya saya tanya Faisal menyiapkan takjil, sumbangkan ke masjid. Takjil untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa, ya kan? Nah sekarang ada orang yang sudah berbuka puasa ngambil takjil lagi. Kamu seneng apa enggak? Jatah kamu kamu kan gak suka toh? Mau saya khususkan untuk orang yang berpuasa ini wis bukel udah makan kok masih ngambil jatahnya. Kasihkan ada yang belum berbuka puasa. Gitu fikih caranya. Gimana Faisal sebagai sohibul takjil? Gede apa enggak? Nah, kalau gede berarti makruh. Kalau tidak itu ya haram itu. Nah, makanya hati-hati. Ya, kalau sudah tak takjil itu kembalikan ke kamu yang menyiapkan takjil. Seneng nggak diambil orang yang sudah berbuka puasa? Kan nggak seneng kan? Mau saya khususkan untuk orang yang belum berbuka puasa. Kok masih ngambil sudah buka puasa masih ngambil lagi. Nah kayak gitu tuh kalau kamu baca sholawat akan terhindar dari rebutan takjil itu. Ya, saya ini dengar kabar baca di Jawa Pos sama di Kompas itu tuh ada fenomena berburu takjil gitu. Sampai tidak sholat tasbih, sholat isya-nya telat-telat. Itu indikator. Ayo diperbaiki. Gak usah lah. Kita cari yang halalan thayyiban. Jaga itu kebersihan juga. Jangan halal sekadar standar halal. Kembalikan. Fikih itu cara memberi hukuman kayak begitu. Kembalikan kamu. Sohibul mal itu kira-kira gimana? Ya, ini kan persoalan keridhaan. Ya, kalau dia ulima ridhohu itu artinya, ini pasti halal, pasti ridho, senang. Kalau kita betul-betul ngambil karena berbuka puasa senang, puas. Kalau tidak, kalau sudah berbuka, kok masih ngambil, kok dikasihkan kepada yang belum berbuka, itu loh. Ini dijaga agar kita itu tidak kemasukan sesuatu yang membuat kita malas beribadah. Itu indikatornya gitu, bantuan, mau ibadah terpaksa, mau sholat terpaksa, ambil soft yang paling belakang. Ya. Kenapa kalau paling depan? Kayaknya kalau dekat imam itu panas gitu softnya. Padahal itu yang kata Nabi Rasulullah itu unta kok malah milih saya untuk puyuh bisa. Ayo dijaga hal-hal yang begitu itu biar tubuh kita itu tidak keasupan barang-barang yang membuat kita itu semakin malas beribadah. Gampang kok fikih itu, rasional sekali fikih. Kembalikan kalau kamu sebagai sohibul mal, sohibul takjil, ada pilihan, kamu ngasih pada orang yang sudah buka atau yang belum, pasti lebih senang ngasih pada yang itu darahnya. Gak perlu boleh dalil itu sudah jadi dalil. Faj'al sholatika ya Rasulullah, faj'al sholati kullaha laka, fa'aj'alu, bukan faj'al, fa'aj'alu. Qala sapa Ubay, qala sapa ini Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'aj'alu, maka aku menjadikan dari akan sapa insun sholati sholawat insun kullaha, ya sakabeh sholati laka mari manfaat kami nah qala nurul ta'ala sapa Rasul idza yukfa ambuka wa yufaru dzambuka. Sorry, idza yukfa ambuka wa yufaru dzambuka. Qala menjawab sapa Rasul, idan kalau demikian, idan kalau demikian itu cara jawab terus lagi.
Biar caranya maknanya coba kita tumataan, tidak. Kalau demikian, nah itu apa cara-cara sekali yang dalam nalikan itu mata lalu enak. Tidak, kalau demikian yukfa maka dicukupi apa hal muka niat baik kamu sejauh siro wayu faru dan dimaaf apa dan buka dosa siro. Tidak, kalau demikian yukfa dicukupi apa hal muka wayu faru dan buka. Wa an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabah Rasul inna Jibril nadani qala inna Jibril sesungguhnya Jibril ku nada manggil sapa Jibril ingsun faqala sapa Jibril faqala Jibril man shalla alaika salatan sallallahu alaihi asyra man utai sapane wong Sallallahu alaihi wasallam sopaman alaika ing atas sira Muhammad salatan yang satu solawatan sallam kau akan paling rahmat dan ta'zim sapa Allah alaihi ing atas man shalla asyratin 10 kali 10 kali lipat wa rafa'alan akan mengangkat sapa Allahu ing man shalla asyra darajatin in 10 derajat. Orang diangkat derajatnya itu artinya orang sudah dianggap semakin baik oleh orang lain. Maka orang lain semakin hormat kepada orang itu. Itu caranya Allah. Yarfa'u darajat itu caranya begitu. Kamu di mata orang lain semakin baik. Sehingga orang semakin suka, semakin segan. Kenapa? Karena kamu semakin baik, semakin tingkah lakunya terjaga, ucapannya terjaga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Yarfa'illahu alladhina amanu. Orang yang sudah beriman kepada Allah akan Allah angkat. Cara mengangkatnya Allah itu begitu, kelihatan. Di sosial itu kelihatan, di masyarakat kelihatan, di teman sendiri kelihatan. Teman-teman sendiri sudah semakin hati-hati. Sedang guyon tetap guyon tapi terjaga, tidak kebablasan, menjaga. Nah itu ciri. Tapi ini nggak bisa dibuat. Wah, saya udah kelihatan berwibawa. Gak iso. Ini persoalan hati, ketertundukan hati orang lain kepada kita. Jadi ada orang yang sok jaim. Wah, dia malah jadi lucu orang boy paling sakit gigi modal lagi. Kenapa? Hatinya yang tidak dirubah oleh Allah. Kenapa kamu belum punya kebaikan, maka Allah tidak akan mengangkat derajat kamu. Berbuatlah kebaikan, maka Allah akan mengangkat derajat kamu. Dengan cara apa? Allah berubah pandangan umat hamba-hamba, itu hamba saya yang saya angkat derajatnya, kamu hormat kepada dia. Nah, semua orang akan hormat kepada dia. Allah yang akan merubah hati orang itu. Gak bisa manusia merubah hati orang lain. Ya, jadi beda. Kamu tetap selengean, orang tetap hormat. Kan ada begitu kan? Kamu gak berubah, tidak misalnya. Ya, ada orang yang apa itu ceplos, tapi ternyata orang itu semakin segan. Ada yang begitu kan? Karena apa? Hati orang lain itu sudah dirubah oleh Allah akibat kedekatan orang itu kepada Allah. Ada yang begitu. Jadi kalau tapi orang lain sudah menerimanya itu sudah berbeda, hatinya sudah berbeda. Ada orang sebaliknya doain, ya orang tetap aja malah ingin goda,
bikin pusing. Ya, jadi ini urusan hati. Yang bisa merubah hati, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Hanya Allah yang bisa merubah. Maka kita berbanyak berdekat kepada Allah, biar Allah yang berubah manusia kepada kita. Saya katakan dari awal bahwa kita tidak bisa merubah orang lain, apapun mengontrol orang lain terhadap kita. Yang bisa kita lakukan, kita tingkatkan kapasitas kita sehingga kita dianggap pantas untuk dihormati oleh orang lain. Itu tugas kita. Nggak bisa kita kontrol. Tapi kamu harus hormat pada saya, nggak bisa. Mungkin di depan saya karena takut. Beda kan, hormatnya karena takut dengan hormat hati itu beda. Mau di belakang saya ngerasani apa saja, ya bisa aja. Apa saya bisa ngontrol? Tidak bisa. Itu di luar kewenangan dan kekuasaan saya. Yang bisa saya lakukan, saya meningkatkan kapasitas, meningkatkan kebaikan pada diri saya, sehingga saya pantas untuk mendapatkan penghormatan. Gitu. Gak bisa berubah orang itu, gak bisa. Rubahlah diri kita sendiri. Orang lain akan berubah kepada diri kita. Nadani faqala man shalla alayka salatan shalla wa rafa'u 10 darajatin. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya inda qabri sami'atuhu wa man shalla alayya na'iyan bulightu man utawi sapane aku sholat membaca sholawat sapa man alayya ngatasin sun inda qabri di Masjid Nabawi sampai palpa kuburan ingsun sami itu mongko saya bisa mendengar langsung man sholat wa man utawi sapane wong sholat baca sholawat sepoman alaihi ngatin nah iya ale wong kang apa istilahnya manggil dari jauh itu apa belu ya nah iya apa panggil dari jauh bahasa Jawanya apa bunga betul salah untuk bunga ya itulah ya panggil dari jauh baca sholawat dari jauh itu ya dari Indonesia dari mana aja bulil itu moko akan disampaikan disampaikan sapa ingsun hu ing shalla alayya. Nah, gak usah khawatir kamu baca sholawat langsung di lokasi dekat kuburan Rasul akan mendengar. Kalau kau pun ada di penjuru dunia, maka sholawat itu akan disampaikan kepada saya. Tetap sampai. Kalau di Masjid Nabawi di Tanah Haram Rasul langsung mendengar langsung. Kalau kita jauh, maka tetap sholawat itu Rasul akan diperdengarkan. Wa warada fi dammi man lam yusalli alaihi ahaditsun katsirun. Wa warada lam tumqa fi dammi man ing dalam nacat apa nadam itu menyacat apa mencela man orang lam yusalli kang tidak membaca sholawat alaihi ing atase Nabi apa ahadits supirapun hadis katsiratun kang akeh. Kok ada orang anti sholawat? Nah ini minha iku setengah saking katsira ma hadis ruwiya kang diriwayatkan apa ma
an Ja'far bin Muhammadin an abihi annahu sa'atan meneng Muhammad qala sapa annahu sa'atan abihi qala sapa abihi qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dzukirtu indahu falam yusalli alayya ukhti abihi tariqul jannah. Man utawi sapane ingsun iku dzukirtu disebut nama ingsun indahu ana ing dalem sandinge man krungu ana wong maca selawat tapi falam yusolli tidak membalas dia membaca selawat alayya ing atase ingsun ya ukhti'a maka dia akan disesatkan bihi kalawan man apa tariqul jannah jalan menuju surga. Orang maca selawat tidak nyaut padahal kuping krungu apa sih akhirnya nyaut selawat itu maka ufti abihi tariqul jannah dia akan disasarkan. Wa minha ma ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa minha lan iku setengah saking ahadits katsira ma hadis ruya kang diriwayatkan apa ma an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah man utawi sapane wong nasiya lupa sapa man as-sholata ing maca sholawat alaihi kata ingsun ya nasiya moko bakal lupa sapa man tariqul jannah jalan menuju surga. Maksudnya langsung direct itu. Wong Rasul itu miftahul jannah. Kalau kamu ingin masuk surga ya pintunya wasilahnya Rasulullah. Kalau kamu ingin tidak sesat, tidak akan sampai ke surga ya kamu lupakan aja baca sholawat. Wa minha ma ruya an Abi Sa'id Al-Khudri wa minha lan itu setengah ahadits katsira ma hadis ruya kami riwayatkan apa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan wa idkhalul jannata lima yarawna min at-tawab la yajlisu orang lungguh sapa kaum majlisan ing suwitine majlis la yusalluna kang tidak dibacakan sholawat fihi ing dalam majlis